No complain. No. Bersama saya Bobby Mandela dan kali ini kita akan mencoba suatu masakan yang sebenarnya bisa dibilang ini udah selera Nusantara ya. Suatu masakan dari daerah Sumatera Barat yaitu alias Padang. Semua orang di Indonesia pasti setuju dengan saya kalau masakan Padang itu ada di mana-mana dan masakan Padang itu banyak banget macamnya. Kita coba klasifikasiin ya. Pertama mungkin ada Padang budget. Padang budget itu adalah di mana masakan Padang yang murah 12.000 atau 15.000 bisa dapat satu lauk, nasi, dan es teh manis biasanya. Bahkan kalau hari Jumat ada Jumat berkah tuh, kayak driver Gojek bisa atau driver lain bisa dapat es teh manis gratis biasanya. Dari segi rasa mungkin relatif ya ngomongin enak atau enggaknya. Cuman dari segi bumbu gue yakin sama sih. Jadi sebenarnya cuma bagaimana takaran kehandalan chefnya masing-masing aja. Gue nggak bilang Padang budget yang 12 ribuan itu nggak enak, karena gue pernah nyobain enak cuy, sama aja rasanya. Karena ya chef ada ininya sendiri-sendiri lah ya. Terus ada juga yang bilang kalau mau aman, kalau nasi Padang lu lihat dari kemasannya. Kalau misalnya lu dapat kemasan nasi bungkusnya ada labelnya, ada label misalnya Salero Bayu atau Salero Basamo atau Salero apalah itulah, ada di capnya. Biasanya kan ada nasi bungkus, ada kertas lagi yang ada cap restoran. Nah, kemungkinan itu pasti lebih enak dibanding yang lain karena tuh dia udah lebih niat. Kalau misalnya lebih atas lagi, kalau misalnya penyajiannya dihidangkan kan biasanya kalau datang ke Padang tuh ada dua opsi. Kalau lu mau murah, lu langsung ke jendelanya itu yang biasa disusun-susunin piring, lu tunjuk saya mau lauk itu, pakai sayur lengkap, baru ke meja. Cara kedua adalah dihidang. Kalau pas dihidang lauknya masih ditutupin plastik, kemungkinan tuh restoran Padang yang mahal. Dan ya masalah rasa ya bisa enak bisa enggak tuh relatif lagi. Ada lagi ciri-ciri Padang yang kalau menurut gua di tengah-tengah itu tuh bisa level-levelnya kayak Putra Minang, Putri Minang. Ini menurut pendapat pribadi gua ya, itu menurut gua dia di level-level tengah tuh. Level dimana menurut gua paling banyak pemainnya. Dia tuh satu lauk nasi kayak misalnya rendang atau tunjang itu mungkin lu bisa habis 50.000 atau 35.000 udah es teh manis. Tapi rasanya bisa dipertanggungjawabkan biasanya. Dan itu biasanya franchise ya. Lu bisa ngeliat tuh kalau di Putra Minang atau Putri Minang atau rumah-rumah Padang itu lah ya, selalu ada foto kakek-kakek. Gue juga nggak tahu situ, tapi kayaknya dia someone yang lumayan penting dalam skena nasi Padang sih kayaknya. Padang yang menurut gue oke adalah Padang Kapau. Itu beda tuh. Kalau Kapau tuh penyajiannya tuh kayak baskom-baskom di depan, terus tapi diambilin pakai sendok yang panjang gitu, lauk lu apa satu-satu baru dibayar. Oh iya, lu tau gak sih sejarah nasi Padang? Dimana kenapa kalau nasi Padang itu lo bungkus selalu nasinya lebih banyak dibanding lo makan di restorannya. Kalau restoran lo biasanya nasi cuma satu tangkap gitu doang, terus ada nasi tambah satu yang biasa ditaruh di atas kobokan tuh. Konon pada zaman dahulu kala, pada zaman penjajahan Hindia Belanda, restoran-restoran Padang itu yang boleh makan di situ cuman orang-orang, ibaratnya orang-orang mungkin yang pejabat-pejabatnya doang, yang kelas tinggi, kelas atas, mungkin orang Belanda doang. Sedangkan yang rakyat itu nggak boleh makan di situ. Nah, karena kebaikan dari para pemilik nasi Padang, mereka tahu betapa susahnya rakyat pada saat itu untuk makan, maka mereka akan ngasih porsi nasi yang lebih dan dikuahin segala macam supaya jadi ketika dibawa pulang bisa dimakan bersama keluarga-keluarganya yang lain dengan harga yang sama. Itu masih dipertahankan sampai sekarang. Kalau perhatiin, kalau lu bungkus nasi Padang pasti dikasih nasinya lebih banyak dibanding lu makan di restorannya. Jadi filosofisnya nasi Padang menurut gue luar biasa ya, tetap kebersamaan dan tetap berbagi kepada semuanya. Keren banget nih Padang. Nah sekarang gue lagi berada di daerah Petogogan, Kebayoran Baru, dan di sini ada salah satu yang menurut gue ini tempat nasi Padangnya kecil, tapi rasanya menurut gue luar biasa enak. Dan kalau misalnya lu ke luar kota, lu bingung mau makan apa, menurut gue yang paling bijak sih makan nasi Padang, karena biasanya rasanya sama aja. Ada label, ada capnya di kertasnya. Salah satu indikasi itu, indikasi enak di situ bisa. Kalau di sini selain daripada dihidang, mendingan kita langsung tunjuk aja. Dari doh. Makan di Siko, makan Siko. Ada apa nih dari doa? Oh banyak nih, apa ini?
Gulai ayam, Gulai ayam. tapi ayamnya habis. Ayam bakar dong. Ayam bakar yang paha. Sayuran lengkap. Sayuran lengkap dong. Kenapa ayam bakar di tiap Padang selalu kecil? Karena kalau gede kurang meresap ya Uni ya? Ya nggak sih? Bener kan? Kalau gede itu kurang meresap bumbunya. Nih selalu daun singkong. Coba nih, daun singkong selalu ada. Sayur nangka. Terus apa lagi? Oh boleh, ini sambal hijau. Nih ibarat nadi. Wih, kuahin dong. Banyak dikit. Dikit aja. Dikit. Banyak ini nggak apa-apa. Pakai kuah rendang ada? Nah, ada dikit. Depannya aja. Jadi ini juga salah satu yang legendaris ya. Ini kalau dadar Padang tuh harus kayak begini nih, tebel. Dah, ayam bakar sama cincang. Cincangnya bisa. Wajib. Sama es teh manis. Es teh manis. Dan kalau makan Padang sih harusnya pakai tangan ya. Kayak semacam mandatory gitu. Soalnya kalau misalnya lu pakai sendok atau garpu, kemungkinan di kolom komen bakal dikatain gitu. Ih, kok bakal sendok? Nah, pasti gitu tuh. Nah, cobain ya. Ini ayam bakar biasa dan ini cincang. Cincang itu tuh daging campur-campur gitulah, ada tetelan segala macam. Selalu ya. No komplain. No. Ada alasan kenapa kita balik lagi ke sini. Seperti gue bilang tadi, valid cuy. Salah satu tempat Padang yang budget murah, enak, menurut gue salah satu di sini. Dan setiap masakan Padang selalu ada bumbu yang sama. Kalau tadi gue sempat ngomong kalau misalnya di hampir, gak semua sih, tapi hampir di setiap rumah makan Padang ada foto kakek-kakek di belakang kasirnya. Nah sekarang gue udah tahu tuh, ternyata itu adalah foto dari Syekh Kiramatullah Ungku Saliyah. Gue ngomongnya agak gini soalnya gue nyontek. Jadi, gue nyontek aja lah ya. Jadi dia itu berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Kecamatan 7 Koto Seisari. Katanya Ungku Saliyah itu lahir sekitaran 1887, merupakan penganut mazhab Syafi'i. Dan dia dibilang sakti katanya. Jadi, ya orang dituakan dan katanya dia bisa menyembuhkan penyakit, apa-apa yang dipegang dia tuh bisa jadi penyembuh mujarab gitu-gitu. Dan dia udah wafat tahun 74 di Sungai Saria, Pariaman. Makamnya dibuat gobah yang sampai sekarang tetap dikunjungi oleh para peziarah. Jadi ya orang salah satu tokoh dari Pariaman. Makanya itu buat nandain kalau misalnya ada foto itu berarti itu restorannya dari Pariaman. Bener kan? Ungku Saliyah namanya tuh. Wah, legend kali itu. Lo semua ada rekomendasi tempat makan Padang modelnya kayak gini deket daerah lo? Mungkin lo bisa share di kolom komentar biar bisa yang lain siapa tahu bisa nyobain juga dan bisa cobain bareng-bareng. Kalau gue ngabisin yang ini aja deh. Ini masih banyak sih kayaknya. Dah, cukup dari gue, Bobby Mandela, karena gue pengen makan dulu, ngabisin ini semua. Dan sampai ketemu lagi di kita coba selanjutnya yang kemana lagi ya? Tungguin aja. Bye.